Pada episode kali ini saya mau memberikan tips ketika polet datang, perawatan polet sampai masa produksi. Jadi penting sampai akhir ya juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Deddy Sudartoyo ya Juragan, channelnya Wariso. Pada episode kali ini saya mau memberikan tips seperti yang saya bahas di pembukaan tadi. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe ya Juragan, biar channel saya ini terus berkembang dan memberikan tips-tips untuk para juragan-juragan. Baik, langsung saja untuk tips ketika polet baru datang, baru sampai masa produksi. Ya intinya untuk perawatan dari polet datang sampai masa produksi itu apa aja sih. Untuk tips kali ini yang saya sampaikan itu apa yang saya lakukan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan para juragan yang lain. Jika ada tambahan atau kurang bisa dicoret-coret komentar ya juragan. Oke, langsung saja ya juragan. Apa sih yang harus kita lakukan ketika polet baru datang? Umumnya kan polet baru datang itu 16 minggu, umurnya 16 minggu. Terus menunggu kurang lebih 4 minggu lagi untuk ayam mulai produksi. Tapi biasanya di minggu ke-19 pun ayam-ayam sudah mulai ada yang produksi. Tapi juga ada yang kadang mundur, seperti saya dulu juga itu mundur. Kalau sesuai pada umumnya dan rencananya itu harusnya di umur 20 minggu itu udah banyak yang bertelur, tapi umur 20 minggu itu baru mulai berlatih, jadi agak mundur, makanya juga tetap mundur. Oke, langsung saja ketika polet baru datang dari luar kota sih biasanya, umumnya kan memang dari luar kota, dari mobil, kan mobil terus dimasukkan ke baterai ayam petelur ini. Setelah ayam-ayam dimasukkan ke baterainya, apa yang harus kita lakukan yaitu memberikan vitamin. Intinya dikasih vitamin stres, entah bisa menggunakan Vitastres atau merek yang lainnya sejenis. Intinya sih biar ayam-ayam itu tidak stres, karena habis dari perjalanan jauh. Kalau memang jaraknya jauh, kemudian dia ayam-ayam habis naik mobil atau kan terus pindah suasana, pindah cuaca lah, intinya itu kan pasti ayam-ayam harus adaptasi lagi ya. Biar tidak stres itu kita berikan Vitastres selama 3 hari. Yaitu ayam datang kita berikan Vitastres 3 hari, pagi sore itu yang saya lakukan dulu. Kemudian setelah 3 hari saya berikan antibiotik untuk ayam ini. Untuk antibiotik yang pertama itu yang saya berikan itu amoksitin ya juragan. Kegunaannya supaya memang kalau ada ayam yang kurang fit itu biar segera fit. Itulah kegunaan amoksitin. Jadi biar tidak kalau ada yang sakit tidak semakin parah, biar penanganan atau obat cepat merasuk. Pagi dikasih amoksitin, kemudian sore saya kasih vitamin Vitastres juga, itu selama 3 hari juga. Kemudian setelah 3 hari itu saya mengecek. Ini juga saran dari teman-teman dan juga PPL, saya disuruh mengecek apakah ada ayam yang kalau malam hari ngorok, hidungnya berair, ataupun ayam yang ngantuk. Nah, kalau memang jumlahnya sedikit, itu mending dipisahkan tersendiri, di baterai tersendiri. Tapi cuma kalau memang jumlahnya lumayan ya langsung kasih obat aja semua. Yang saya gunakan itu Eridoksi, dosisnya cuma lumayan tinggi, harganya juga lumayan mahal. Tapi itu sepengalaman saya memang ampuh untuk mengobati ayam ngantuk, ayam ngorok, ayam pilek. Itu lumayan ampuh untuk Eridoksi. Paginya Eridoksi, sorenya saya kasih vitamin juga sama 3 hari berturut-turut. Selang 2 hari harus dipantau lagi ya juragan.
dipantau lagi apakah masih ada ayam yang pilek apa enggak, ada ayam yang ngantuk apa enggak. Kalau memang masih ada, itu segera diberikan atau minta, kalau punya PPL minta obat pilek yang injek, yang disuntikkan. Dulu saya baru waktu pertama juga menginjak sendiri, menyuntikkan sendiri, tidak usah memanggil PPL. Saya diberikan obat, saya lupa apa obatnya, mungkin di kesempatan berikutnya saya akan membahasnya, karena kebetulan masih obatnya di rumah, jadi agak lupa ini obatnya apa, mereknya apa. Cuma itu satu botolan dan harus diinjek ke ayam-ayam itu untuk mengobati pilek ayam-ayam yang parah, yang sudah diberikan amoksitin nggak mempan, eritroksi nggak mempan. Ya langkah terakhir yaitu dengan obat injek. Biasanya kalau ayamnya nggak terlalu parah dan tahan, itu pasti sembuh, udah nggak pilek lagi. Kemudian kita tinggal ya kegiatan seperti biasanya, memberi makan, memberi vitamin. Vitaminnya biasanya saya berikan 3 hari vitamin, kemudian 5 hari air biasa, itu selama sebelum produksi. Tapi untuk vitaminnya memang saya menggunakan Fortevit waktu awal-awal, setelah kita stres untuk awal-awal itu, kemudian saya beralih ke Fortevit. Itu kan juga vitamin dosis tinggi, juga untuk ayam segera cepat berkembang intinya. Makanya saya gunakan Fortevit. Dan kalau ada ayam yang biasanya kan kalau awal-awal itu ransum pakannya kan kadang ada yang nggak habis. Nah itu triknya sih, kalau siang hari langsung ini saya bersihkan air, intinya menaruh air di dalam sebuah wadah, kemudian berikan vitamin, entah itu bisa Fortevit atau Vitastress, kemudian kita bersihkan ke ransum yang ada di depan ayam. Itu pasti sorenya habis. Itu trik untuk menambah nafsu makan ayam dan membuat nafsu makan ayam itu bertambah, dan intinya untuk penggemukan agar cepat berproduksi lah. Kemudian sambil menunggu masa ayam produksi itu, para juragan harus memperhatikan jenggernya ayam ini. Biasanya kalau jengger-jengger yang sudah tumbuh itu kan tinggal menunggu waktu untuk mulai berproduksi ayam-ayam. Nah biasanya ketika tumbuh itu pasti ada kutil-kutil ayam. Nah kita itu harus membersihkan jenggernya itu biar benar-benar bersih dari kutil ayam ataupun kotoran-kotoran. Itu kalau memang ada kutilnya dibersihkan aja, kemudian dikasih antisep, itu pasti sembuh. Kalau bisa ibaratnya saya nggak bisa foto soalnya kalau memang gak ada. Ini seumpamanya jengger, kemudian ada hitam-hitamnya, itu kan kutil lah. Itu kayak dijabut aja, itu enggak apa-apa. Pasti kutilnya lepas, kemudian itu kita berikan antisep, bisa antisep ataupun butasi juga nggak masalah. Kemudian yang selanjutnya, ketika masa ayam sudah mulai berproduksi, sudah kan bisa 60 sampai 70%. Itu 60 sampai 70% lah. Itu vitaminnya sudah bisa beralih dari Fortevit atau Vitastress ke ekstimulan. Ya biar memacu ayam untuk segera berproduksi secara peak atau segera puncak-puncaknya produksi lah. Nah untuk perawatan di masa produksi 60 sampai 70% ini sudah harus diberikan vaksin ya juragan. Yang pertama itu vaksin NDAI. NDAI ini vaksin injek. Vaksin injek ini untuk atau vaksin jaga. Tapi sih pada kenyataannya ketika kemarin melihat vaksin NDAI itu enggak semuanya disuntikan ke dada, ada yang paha, ada yang punggung juga sih sama kadang. Cuma
memang disebutnya vaksin dada itu vaksin untuk flu burung. Setelah itu jangan lupa kasih juga, mungkin bisa diselangi seminggu, kemudian berikan vaksin ND Lasota. Itu untuk vaksin pertama ketika ayam sudah masa produksi antara 60 sampai 70%, atau bisa juga ketika sudah 80% itu sudah harus mulai divaksin ya juragan. Nah, selanjutnya yaitu memberikan vitamin E selenium. Ini ketika masa produksi sudah 90%-an lah, ketika rata hampir semua ayam sudah berproduksi, tapi ada 1-2 ayam yang jenggernya telah tumbuh atau nggak mau, sudah jenggernya udah tumbuh tapi nggak produksi, itu kita kasih vitamin E selenium. Yang saya lakukan pertama, vitamin E selenium yang saya berikan itu memang saya berikan untuk keseluruhan terlebih dahulu. Saya menggunakan Caprimun E, mungkin bisa dicek di toko peternakan di kota-kota barat juragan. Saya menggunakan Caprimun E untuk vitamin E selenium saya. Itu saya berikan selama 3 hari juga, 3 hari vitamin E selenium. Kemudian saya berikan air biasa. Saya pantau lagi seminggu gimana perkembangan ayam-ayam yang tadi yang jenggernya kurang tumbuh. Kalau yang jenggernya yang kurang tumbuh seperti punya saya ini kan ada 3 trap. Nah itu kalau yang jenggernya nggak tumbuh di posisi trap bawah, itu saya pindah ke trap yang paling atas. Jadi biar penanganannya dan pemantauannya juga lebih mudah ketimbang di bawah. Jadi kalau ada ayam-ayam yang jenggernya kurang tumbuh, itu harus kita memilih satu-satu, kemudian dikumpulin jadi satu. Kalau bisa ditaruh trap paling atas. Kalau setelah dikasih vitamin E selenium tadi jenggernya belum tumbuh juga, ya kita berikan vitamin E selenium yang injek. Saya juga pernah membahas di video-video sebelumnya. Saya menggunakan kalau nggak salah namanya Fit Inject kalau nggak salah, atau apa ya. Nanti cek aja di playlist saya juga sudah pernah membahasnya. Nah mungkin nggak bisa 100% benar-benar produksi semua ya juragan. Mungkin ada beberapa yang tetap nggak mau produksi meskipun udah jenggernya tumbuh, ataupun jenggernya benar-benar nggak bisa tumbuh, itu berarti ovariumnya nggak berkembang. Dan itulah tips dari saya untuk perawatan dari pulut ketika baru datang sampai masa produksi. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanya-tanya di komentar atau DM saya, bisa sharing via Instagram ataupun WA. Sekian dulu untuk episode kali ini, tunggu episode saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Dedi dan stay fokus and make dream come true and stay safe, dan di rumah saja biar kita semua sehat-sehat selalu di bawah lindungan Tuhan ya juragan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.